Agak berundur, Pak. Nah, lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Nah, Bapak kurang ada lama sini lah, dulu. sip. Sip. Nih. Cangkul. Cangkul. Cangkul, Kak. Sip. Aspar, hadap sini. Tuh, 2. Pacul, lis. Cangkulnya. Oke, sudah. Dan siap dan. Mantap ini. Udah ke atas, Pak. Ke kamera, Pak. Oke. Ayun. Pacul. Udah ke kamera, Pak. Ah, cium. Oke, siap. Sudah. Oke, mantap. Sip. Pacul lah. Pacul. Nyadan. Bupati menyambut baik, artinya sangat antusias waktu itu bahwa Tugu Sari langsung ditugaskan kepada instansi yang ada, Pak, baik itu PU, Dinas Pariwisata dan sebagainya, dipanggil untuk mensukseskan wisata yang ada di Tugu Sari. Bahkan Bupati sendiri sambutannya itu jalan itu menjadi skala prioritas untuk wilayah Tugu Sari. Ini luar biasa, doanya Pak Ustadz. Jadi untuk di wilayah wisata itu sendiri, alhamdulillah kemarin saya juga mendapatkan CPU itu dari pusat, ada 10 titik langsung saya taruh di sana. Insya Allah bulan depan sudah terpasang di wilayah wisata. Karena kalau malam kan di sana belum. Jadi saya kemarin tuh datang di sana. Dan juga untuk di tingkat 2, insya Allah dari selatan bisa tembus yang akan datang untuk JPU itu sendiri. Ini Pak ADM yang bahwa kenapa saya itu wisata itu ada di wilayah paling atas, karena saya berkeinginan bahwa pengembangan untuk warga kami yang di wilayah atas ini bisa merasakan bagaimana rasanya ada satu daerah yang dikembangkan dengan cara-cara yang baru dan baik secara profesional, sehingga sama antara yang di atas di bawah ini pembangunannya itu merata. Jadi pemerataan pembangunan yang ada di Desa Tugu Sari ini maksudnya saya. Dan juga saya sendiri berkeinginan kepada KPH itu sendiri ke depan itu bagaimana supaya bersama-sama bekerja sama untuk di dalam menjalankan yaitu pengamanan hutan kita, karena yang jelas hutan kita ini sekarang ini sudah dirasakan oleh masyarakat sebagian, belum semuanya, Pak. Ini sudah terasa sudah dengan dibinanya oleh KPH dan ada LNDH di situ, kehidupan demi sedikit ini nantinya berkembang. Apalagi nanti kalau wisata ini jadi, yang jelas perekonomian yang ada di wilayah dusun Sumber Cantik ini menjadi baik. Dan warga yang di Sumber Cantik ini, Pak, kurang lebihnya itu 3.700 untuk satu dusun ini. Nah, inilah yang Pak ADM, kenapa saya bersikeras untuk membangun wisata yang ada di tempat ini. Barangkali kepada Pak Aspar saya harapkan nanti itu, Pak, karena beliau yang ada di wilayah paling bawah, saya harapkan kerjasamanya sehingga nanti itu kita sama-sama mengatasi hal-hal yang kira-kira nanti itu bisa rusak atau ada orang yang tidak senang. Karena zaman sekarang ini untuk adu domba ini biasanya gampang, Pak. Ya,
Tapi kalau untuk persaudaraan itu kadang-kadang jarang. Tapi kalau sering komunikasi, sering apa, insya Allah itu semua akan teratasi. Kan begitu. Jadi barangkali itu saya titip untuk wisata agar itu MOU Pak dengan Bumdes Desa Tugusari ini, saya harapkan segera ada, sehingga ada aktivitas yang di sana itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena takut dimanfaatkan Pak. Tapi kalau sudah ada MOU, orang tak bisa apa-apa, karena yang jelas selahnya dicari, biasanya tuh kelemahannya di mana itu yang dicari. Tapi kalau semuanya sudah berjalan, saya yakin itu tidak bisa ranah ruang masuknya itu nanti kita barangkali itu. Jadi kalau kerjasamanya saya rasa Bumdes tetap mengacu kepada MOU yang sudah ditandatangani oleh LMDH sendiri. Itu payung hukumnya sudah ada di sana. Tinggal nanti wisatanya saja sudah juga. Tapi kalau masuk kerjaannya kan sudah ada, ya, sudah ada. Jadi saya harapkan itu karena untuk bulan Agustus Pak Camat sudah merencanakan itu untuk pramuka atau kemah itu ditaruhnya di kawasan wisata. Tuh, bahkan Wakil Bupati Gus Dirjen juga saya komunikasi, insya Allah Sejember juga akan diadakan di tempat kita di sini. Nah ini mungkin prioritas utama bahwa Agustus sebelum itu sudah ada acara di tempat kita. Dan juga ada dari teman-teman semua, baik dari lembaga-lembaga, terus Bumdes dan sebagainya, itu ingin di wisata itu ada nilai lebih daripada wisata-wisata yang lain. Kalau wisata yang lain mungkin perlengkapannya banyak, tapi yang nggak ada itu biasanya gestrik. Nah, jadi di wilayah kita, di wisata kita itu ada gestrik. Bahkan nanti rencana ke depan itu ada yang memakai mobil yang ke gunung, ke arah gunung, itu apa namanya? Off-road ya. Nah, off-road itu rencana ke atas Pak. Jangan sudah ada sebenarnya. Karena di sana ada penanggalan Belanda, lapangan pesawat itu masih masuk Tugusari Pak sebenarnya. Nggak tahu itu di atas itu kok di palang-palang jalannya dari sana, ada yang bangun di sana, padahal wilayahnya di sini Pak, utara sini gitu. Padahal petaninya semua itu orang sini, orang Tugusari gitu. Tapi mau orang ngaku di sana ada yang bikin, dia aja bikin aja. Yang penting Tugusari, petaninya Tugusari nggak akan kemana-mana, tetap Tugusari kan. Gitu. Ngapain repot-repot aja gitu. Jadi wilayah Tugusari itu cukup luas Pak, sampai ke Gunung Argopuro dan wilayah utaranya sampai Argopuro. Dan paling atas kenapa ya? Ya Cagar Alam itu apa Pak Sukmo? Kemarin Rengganis ya? Puncak Rengganis ya? Sebenarnya sana Pak batasnya. Jadi karena di sana ada perusahaan yang namanya perusahaan PTP berapa itu? Iya, itu terputus. Tapi sebenarnya PTP itu ngikut wilayah kami di sini. Jadi saya harapkan nanti itu bisa diamankan sampai ke atas, sampai ke puncak Rengganis itu. Untuk off-road nanti. Dan saya tadi menerima salah titipan dari Pak Camat, karena Pak Camat sekarang ada rapat Pak, nggak bisa ngikutin ke sini. Salam kepada Pak CM untuk konsep atau perkemahan nanti sekaligus itu mengundang, dan mudah-mudahan nanti ini bisa berkumpul kembali Pak di waktu pembukaan saya harapkan. Dan di wisata sendiri itu ada beberapa komoditi Pak. Yang pertama kita tanaman buah-buahan. Buah-buahan itu dari anggur, kiwi, dan juga untuk tanam tegaknya itu buah-buahannya itu durian. Durian itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam semua ya. Ada musangking, Bawor,
ya sama durian hitam. Durian hitam Pak. Iya. Dan juga kalau yang besar itu Pak yang durian alami. Jadi nanti kalau buah itu kena sudah milik wisata, monggo nanti sama-sama ke wisata menikmati durian asli milik Sumber Cantik. Jadi barangkali itu untuk buah-buahan yang menjalar itu kiwi dan anggur. Makanya itu saya harapkan nanti karena kawasan yang dipatok untuk kiwi dan anggur itu wilayah KPH yang 4 hektar itu mungkin merubah komoditi tanaman tadi pinus ya. Dan saya harapkan mungkin jarak Pak, jaraknya dia. Jadi itu untuk wilayah utara yang tadi itu di sana tempat UKM, Kasipo dan warung-warung bundes yang ada di wilayah sana dan mungkin ada kolam renang tapi anak-anak Pak yang di wilayah sana di sebelah utara mungkin sebelah tadi kawasan itulah nanti itu yang menjadi wisata. Nah Pak Ustadz tadi berpesan bahwa bagaimana supaya antara di sini dengan wisata itu nanti ada paralel kerohanian. Saya sangat berpendapat Pak Ustadz karena perlu disiram juga kan? Iya. Jadi bisa nanti itu di paralel ke sana sehingga nanti itu betul-betul agro wisata ini menjadi agro dengan religi ini bisa betul-betul nyambung ke jalan. Karena ke beliau juga Pak, Pak di Pokdarwisnya sebagai keagamaan beliau saya pengurus ya koordinatornya beliau itu juga. Jadi barangkali ini Pak DM saya harapkan dari desa kami dari desa siap akhirnya bekerja sama dengan KPH untuk menyelamatkan hutan yang ada di Desa Tujusari dan mudah-mudahan Desa Tujusari ini tidak seperti desa-desa yang lain sehingga masyarakat kita ini saya jaga dengan cara kondusif, musyawarah dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Barangkali ini kita ke depan mari kita bersama-sama bersatu untuk menanam dan mengembangkan daripada program pemerintah pusat. Barangkali ini dari saya sebagai kepala desa selamat datang dan selamat berjalan. Mudah-mudahan sampai tujuan kembali dan mudah-mudahan yang akan datang Pak DM kedua kalinya tidak terbentuk seperti ini tetapi sudah terbentuk wisata. Oke. Demikian kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, ini sebenarnya tidak terencana kalau akan ada semacam dialog seperti ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat. Setidaknya untuk menyadarkan bahwa hutan itu ada manfaat yang bukan saja secara ekonomi tapi juga ekologi. Nah hari ini juga ada banyak tamu yang datang. Kebetulan ada Mas Nur Rohim. Beliau dari Jawa Timur langsung wakilnya gubernurnya LBH. Mohon maaf tadi agak kelupaan Mas. Terus ini juga Pak ADM ada Mas Imron pribadi. Beliau adalah pengrajin krak di tempatnya di Bandung Tutup. Pengrajin krak. Handicraft dari kayu, dari limbah mauni, kerjasama sama Pak Heri Pak. Ya. Pak Heri Panti. Ya. Jadi mungkin ke depan bisa. Sebelum ke Pak ADM karena gongnya di Pak ADM kita persilakan dulu dari Gubernur LBH Mas Nur Rohim. Ketik di Google Marifat Bisnis Pak. Iya. Tidak dikirim ada. Oh dikirim nanti boleh Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Mustika, pemerintah desa, yang beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Administrator beserta jajaran dari teman-teman Balu yang saya hormati dan adik-adik
dan Pak Asper beserta jajaran dan teman-teman dari media, sahabat-sahabat dari LMPA, mudah-mudahan hari ini pertemuannya berkah. Terima kasih atas kesempatan yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini oleh Pak Kadis tadi panjang lebar. Terima kasih, dan juga tersanjung tadi saya melihat ada desain-desain yang sudah direncanakan dan upaya-upaya yang dilakukan, apalagi komitmen menjaga kondusivitas di wilayah Tembusari. Karena kalau situasi kondusif pasti bukan juga akan kondusif dan terjaga. Dan mudah-mudahan itu masih tetap dipertahankan di wilayah Tembusari. Dan mudah-mudahan ini akan berdampak baik juga untuk wilayah desa-desa yang di sekitar ini dan umumnya di KPA Jember. Hal-hal seperti ini Pak di wilayah-wilayah yang lain itu juga sama dengan adanya regulasi baru ini. Rencana regulasi pemerintah ini sudah mulai ada orang-orang yang turun mengatasnamakan bla 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 bla, menjanjikan bla 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 bla, dan harapannya teman-teman yang ada di Tapa ini pasang mata, pasang telinga agar tidak terprovokasi dan masyarakat kena iuran yang unik-unik. Ada iuran pungli yang menjadikan lahan kita untuk bisa digunakan. Itu salah. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah-wilayah ini. Nah, Pak Kadis juga punya komitmen untuk membentengi masyarakatnya tidak terjadi di desa Tembusari. Tadi sudah menyampaikan juga bahwa kalau mau memajukan desanya dulu, baru desa sini. Jangan di sini dibuat percontohan, begitu ya. Karena konfliknya itu yang merasakan ya Pak Kadis ini nanti yang akan dibetul-betulkan dengan persoalan. Nah, mungkin saya tanya dengan potensi yang ada, potensi yang luar biasa, apalagi nanti ada jalur yang ke atas Pak Kadis. Itu yang diharap-harapkan. Aktivis off-road itu ya medan-medan yang tantangannya luar biasa. Dan apalagi di puncak itu memang dari dulu memang diharapkan untuk ada jalur yang ke sana. Padahal teman-teman pecinta alam sudah merintis jalan sampai sekarang juga masih belum ada jalur off-road yang bisa sampai ke sana. Saya pun juga kepingin. Soalnya saya itu mesti intinya dipameri bahwasannya di sana itu seperti ini sama teman-teman pecinta alam. Tapi pada saat naik mesti saya ditinggal. Mungkin karena saya nggak bisa naik, khawatir nanti jatuh. Nah, untuk kaitannya dengan usaha, saya kira Pak Ustadz ini sudah luar biasa. Tinggal kita mendorong gimana caranya bisa ini lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Karena setelah maju, masyarakat kita tambah makmur. Karena pemasarannya nggak jauh-jauh. Pak Ustadz ini juga berani bersaing harganya Pak Ade. Bahkan kalau seumpama ini yang masih belum dilakukan, ini bank kopi belum ada. Bank kopi belum ada. Biasanya orang kalau menyimpan itu kan uang. Sekarang seharusnya nyimpan itu ya kopi, karena di sini produknya kopi. Nyimpan kopi ya kopi yang merah. Pada saat bulan 1, 2, 3, kopi spesial itu pasti mulai langka kan ya Pak Imam ya. Kopi spesial, kopi yang bagus-bagus untuk merah itu di bulan 1, 2, 3, 4 ini mulai langka. Nah di saat langka itu mesti harga naik. Permintaan pasti luar biasa pada saat bulan-bulan itu karena posisi stok masih berkurang. Nah di beberapa tempat yang memang nyetok kopi, nyimpan kopi spesial ini pasti hasilnya luar biasa, 2 kali lipat. Itu berdasar saja, belum diolah kayak Pak Imam ini. Nah syukur-syukur Pak Imam ini kan ketika beli di masyarakat itu harganya lebih bersaing daripada yang di bawah kan ya Pak Imam ya. Saya melihat kapan hari itu cross check ke sini Pak Imam sudah berani hantam harga, sudah berani bisa lebih tinggi dari
dari yang di bawah, dan mudah-mudahan ini tetap dipertahankan Pak Imam. Ketika ini tetap bertahan tambah meningkat, insya Allah masyarakat Tubisari ini makmur. Ketika makmur, hutan juga akan lestari, karena itu dampak dari keberkahan mengelola hutan, menggarap lahan di bawah tegakan, dan mudah-mudahan menjadi berkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak DM, sedikit saya gambarkan Pak, bahwa di sini ada pesantren yang saya buat menjadi 3 pilar. Pilar pertama adalah pilar pesantren. Pesantren adalah tempat kajian keilmuan umum, agama, sosial, dan dakwah. Ini sudah terbiasa diberikan oleh seluruh pesantren di Indonesia. Kemudian pilar yang kedua, kami akan buat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Makanya saya bangun pabrik itu, dan itu nanti akan kita kolaborasi juga dengan milk farming system. Jadi pola peternakan yang dikelola sampai kepada kotoran ternaknya pun itu nanti akan menjadi pupuk yang menjadi kebutuhan petani. Jadi milk farming system. Nanti lah ini luar biasa. Terus kemudian yang terakhir ada pilar yang ketiga, agrowisata pesantren, yang menjelma hari ini nanti akan menjelma itu di namanya apa yang enak Pak Kades? Agro umbul pak, mungkin begitu ya. Agro umbul pak, karena di situ juga ada perkebunan pertanian. Mungkin itu, Mas Pak itu bisa ditekankan lagi namanya biar tidak bingung, sumber rempah, sumber umbul, macam-macam, akhirnya bingung. Harus ada satu nama yang kita sepakati, agro umbul pak, mungkin lebih mengena gitu. Nah, dan kita kolaborasi dengan agro wisata pesantren. Maksud kami nanti orang datang arba'in istilahnya, ada beberapa hari nginap di sini, malamnya kita ajarkan untuk bagaimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar. Pagi harinya kita sediakan kopi gratis sambil jalan-jalan ke wisata yang di sana. Kembali lagi ke sini, diterpa dengan pendidikan macam-macam, sudah pengenalan bagaimana kehidupan pesantren, dan tentu saja agro tadi itu yang kita latih. Ya tentu saja tidak terlepas dari peran serta Gus Darling Jember untuk bisa menyampaikan ini ke Bupati dan tidak. Ya nanti targetnya Bupati datang ke sini, dan mudah-mudahan saya punya mimpi ini bareng Pak Kades ini untuk launching dan tahun itu peletakan batu pertama atau apalah istilahnya nanti. Saya ingin mendatangkan Mas Erick Thohir, Menteri BUMN. Kalau enggak mungkin Mas Sandiaga Uno. Kebetulan beliau ini teman dekatnya Mas Sandiaga Uno. Menteri Kemenparekraf, ya. Apa? Iya. Oke, selanjutnya ke Pak ADM dulu ini, penting ini statement Pak ADM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera selalu. Yang kami hormati Mas Nur dari SK Provinsi, kemudian yang kami hormati Pak Kades, kemudian Pak Imam, namanya sama Pak. Kemudian rekan-rekan semua yang kami banggakan dari media, dari Kumdes, dari warga sini, kemudian teman-teman juga dari Perhutani KPH Jember, Mas Jarto, sama teman-teman dari PKPH. Jadi alhamdulillah siang ini kita masih diberikan sehat, kita masih bisa ya silaturahmi lah dan dialog sebentar ini. Gini Pak, saya perkenalan dulu. Jadi nama saya Imam Suyuti, hampir sama. Jadi saya ketemu terakhir 2004. Saya tidak ngerti, saya itu dinas di Jember itu ini yang kelima masa itu. Yang kelima. Jadi cocok dayangi dalang. Jadi 2005 saya sinden di Singkolan di bawah komite itu. 2005 saya sinden di situ.
Terus habis itu saya ke kantor KPH yang Jalan Es Parman. Kemudian juga pernah di sebelahnya SD Jembur 1, depannya kepala rumah dinasnya kepala stasiun kereta api. Jadi dalam PB Sudirman itu ada kantor perhutani itu, dekatnya SD Jembur 1. Yang ketiga, yang keempat saya di perencanaan Jember. Jadi sebelahnya KPH itu ada kantor juga itu. Jadi KPH Jalan Es Parman itu ada 2 kantor. Saya di sebelahnya juga pernah. Terus habis itu ada Probolinggo, Medion, sekarang balik mana di Jember. Dan kelihatan sudah nggak ada jabatan lagi di sini yang lebih tinggi. Nggak mungkin balik itu. Jadi saya matur nuwun kepada Pak Kades, kemudian Pak Mas Nur, kemudian Mas Imam. Gini Pak, saya sebelumnya itu baru masuk, terus terang saya itu kaget ya, ada surat-surat yang saya tidak bisa menyambung antar surat itu. Jadi benang merahnya saya nggak nyambung. Ada surat, ada lampiran, tapi nggak ada surat pengantarnya. Ya terkait itu besar ya, lampiran lengkap, tapi nggak ada surat pengantarnya. Ini jalur ya, itu nggak paham saya. Terus Pak Kades juga bikin surat, terus ada surat lagi, saya nggak bisa nyambung. Karena saya masih baru, jadi benang merahnya apa nggak ngerti. Kok ujung-ujung Mas Nur ini pengen silaturahmi, kok ngajak Pak Kades. Sejak itu saya mulai terbuka Mas, jadi saya ngerti karpe sini. Dan mestinya saya bisa mengerti dan saya siap mendukung lah itu. Amin. Jadi cocok. Hari sini pernah ada gubernur ya, hari Selasa atau Rabu lupa saya. Pekan olahraga provinsi, malamnya saya itu menghadap Pak Bupati, diterima Pak Bupati. Cerita wisata salah satunya ini nyambung Pak Bupati. Jadi kalau saya lihat ya MOU-nya sudah ada ya antara perhutani sama Bupati MOU. Jadi kalau MOU itu bola besar. Kalau bola kecilnya nanti namanya PKS. Jadi saya PKS Wisata Agro Ubul Park. Di PKS nanti sudah ada hak dan kewajiban. Hak saya selaku perhutani apa, kewajiban jaringan apa. Kemudian kalau ada seri di mana itu di PKS. Jadi kalau nanti perjanjian kerjasama sifatnya per tema atau per kegiatan, per objek lah. Jadi umpamanya nanam kopi ya per kopi, kemudian kalau wisata per wisata. Jadi itu. Jadi nanti yang perlu kita lanjutkan nanti tinggal kita perjanjian kerjasama sesuai temanya. Dan kebetulan kemarin Pak Inggi, kalau sini istilahnya Pak Inggi ya, Pak Inggi kita sudah sepakat waktu di kantor. Jadi jangka pendeknya saya kerjasama penanaman durian sama buah-buahan sama kiwi jangka pendeknya. Kemudian nanti jangka menengah panjang wisata. Cuma arahan Pak Bupati, Pak Dem nanti ya wisata tetap kita komunikasi dengan dinas pariwisata. Sehingga nanti biar arahan-arahannya itu saling bersinergi. Jadi saya bangga bisa di sini Mas. Jadi terus terang auranya beda ini. Kalau saya lihat sinergi antara pondok, antara perangkat desa, antara pemerintah kabupaten, kami nanti perhutani semoga barokah ini. Iya, auranya beda. Pak saya ngomong ingat ya. Kopi yang sekarang ngetren, saya sebelumnya itu ada di Probolinggo Mas. Wilayah saya termasuk Lumajang. Sekarang yang ngetren itu kopi organik. Barangkali nanti ke depan kopi organik itu ya nggak pakai bahan kimia. Jadi pupuk itu kotletong dan sebagainya itu nanti sekarang laris manis itu kopi organik. Barangkali nanti bisa dicoba diambil sama Farming tadi itu Pak. Iya. Terus satu lagi, bentar ngapunten, kami ini perlu berhutani biar nanti nggak salah tafsir. Kami di satu sisi kami ikut Menteri Kehutanan, otomatis ilmunya ilmu kelestarian dan sebagainya. Di satu sisi kami ikut Kementerian BUMN yang disampaikan nanti Pak Erick Thohir dan sebagainya. Otomatis kami di situ kami harus stop ya kasarnya ya. Kami memang harus selaku perusahaan kami harus yang bisa menghasilkan uang sesuai aturan-aturan yang disepakati. Sehingga maksud saya biasanya kan sering perselisihan ya. Jadi kami di Menteri BUMN itu kami ada target. Misalnya kalau kami itu RKAP lah. Jadi rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi kami kayak di sini terus terang kayak kopi. Gini ini kami ada targetnya yang masuk ke negara namanya PNBP, istilahnya penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kalau kami ada tebangan, kami ada juga nanti istilahnya PSDH, pajaknya Provinsi Sumber Daya Hutan. Kemudian setelah kami masuk TPK, umpamanya Pak Imam beli kayu di TPK, ada pajaknya juga. Kalau dulu 10%, sekarang 11%. Terus di satu sisi kami juga tanah-tanahnya ada pajak bumi dan bangunan. Sehingga nanti mohon jenengan ya bisa memahami itu. Maksud saya khawatirnya nanti kami ada PKS peminat kopi, kemudian petugas kami ada istilahnya sering kopi, itu bukan pungli, itu memang resmi dan legal. Nanti kayak PNBP-nya itu juga dicek oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan sebagainya. Ya jadi kayak tadi di KPS, kalau di KPS ilmunya nanti ilmu kelestarian, karena KPS itu kawasan perlindungan setempat. Sehingga nanti kalau jenengan bikin sifatnya bangunan
harapan saya jangan terlalu banyak semen. Umpamanya kalau off-road ya off-road yang fun aja lah, fun itu yang menyenangkan. Tapi kalau off-road yang merusak, yang kayak orang-orang batu bara itu merusak itu. Yang bahan bakarnya pakai bum bum bum. Saya pernah jadi tuan rumah itu janganlah. Tapi maksud saya off-road yang menyenangkan aja. Jadi untuk keluarga muter-muter hutan, muter-muter kebun, sehingga tetap bagus. Sehingga untuk semua ada aturannya. Jadi seandainya hutan lindung ada KPS ada aturannya. Sehingga maksud saya nanti karena yang tadi itu KPS, harapan saya nanti yang sifatnya semen gitu berkurang aja lah. Jadi kalau memang gak sibuk ya dari kayu, sehingga kalau ada hujan masih bisa meresap. Kalau dipaksa emang bawahnya ada ya pakai paving, seandainya itu masih bisa dibongkar. Karena pesan Pak Bupati saya masih ingat, saya ngajak Pak Wakil. Pak Ade saya juga paham lah nanti Pak Ade pasti ada aturan, tapi semua aturan kan bisa ya kita carikan jalan keluar. Sehingga semoga nanti dengan sinergi ini kami sendiri kan juga pasti diaudit sama Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya. Kami punya aturan sehingga nanti kalau memang kita bekerja sama, harapan saya kita saling menghormati aturan yang berlaku. Jadi prinsipnya saya tetap mendukung Pak Igi. Jadi semoga ini bisa menjadi percontohan. Saya penting Pak Komisi Pak Igi. Pak, saya baru masuk itu kaget. Yang satu saya cagar alam ya, cagar alam, sempolan, rame kayak gitu. Yang kedua yang sebelah itu. Terus saya kaget itu. Tadi makan siang Pak Igi ngomongnya gitu, wah cocok ini. Iya ya, kita di dalam harus kondusif, jangan gampang terpengaruh. Ya, betul. Benar, jangan mudah terpengaruh ya. Benar. Jadi saya Pak, saya tetap membuka pintu Pak Igi. Jadi nanti kalau ada buntu di lapangan, jangan WA ke saya siap lah nanti meluangkan waktu kita diskusi. Ya, gitu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Coba. Mungkin sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Ade telah berkenan hadir untuk berkunjung ke tempat kami silaturahmi. Tetap kami nunggu bagaimana konsep-konsep pengembangan UMKM pesantren ini bisa terus ditingkatkan, terutama kopi gimana lah ya pas Pak ya. Ya itu yang menjadi kalau itu apa? Cuma biasanya orang yang biasa tidak mau kopi karena mual macam-macam lambung alasan, malah dengan kopi ini Allah sembuhkan. Nah itu yang tadinya penyakit macam-macam yang kontraproduktif dengan kopi malah Allah sembuhkan. Nah ini yang menjadi kelebihan dari produk kita sehingga laris manis Pak. Dan alhamdulillah hari ini ya tidak mahal Pak, cuma paling 35. 31 kan. Nyoba kopi organik Mas, laris itu. Siap. Orang-orang kaya carinya. Ya, itu yang kimia. Ya. Pakai telekom, pakai Ini makanya mix farming system itu nanti pertanian kita akan buat seperti itu. Dibandingnya ke Sinduro situ. Ya. Dari Lumajang ke arah Gunung Semeru. Jadi anunya Pak Kepala Desa mungkin selain beragrowisata dengan itu kita akan mengembangkan dengan peternakan. Jadi di Gumuk Mas itu Pak ada orang yang merawat domba sampai dengan 2000 domba. Jadi ceritanya banyak sekali, itu yang coba kita bawa ke sini. Itu sudah lengkap dengan dokternya juga, dengan macam-macam sudah siap. Jadi insya Allah tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Mungkin itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Jen, Pak Mansur, Pak Eki. Iya. Maaf Pak Aden, karena surat menyurat dulu itu koordinasinya saya itu sama yang dekat itu namanya Pak Darto. Sebelum beliau kembali, jadi lewat beliau surat menyurat itu dan mungkin kalau ada kekurangan mungkin sudah lengkap Pak ya. Tinggal nanti sampean kalau memang ada kurang telepon begini tengah malam sama telepon diangkat ya Pak. Tangan dulu Jadi Pak Sukmo sama Pak Pairi ini yang sangat mendukung terhadap wisata Pak. Beliau itu sudah artinya betul-betul meluangkan waktunya Pak. Tidak ada digaji tuh Pak. Di wisata beliau itu betul-betul pasang badan ya. Dan itu menggarap-garap itu beliau itu betul-betul full untuk di sana Pak. Demi anak cucunya bilang Pak. Jadi tidak ada gaji di sana itu. Terus terang aja, tapi beliau
Pak Sukmo sama Pak Payer itu luar biasa. Ya mudah-mudahan menjadi ibadah. Jadi nanti Pak Darto kalau ada kekurangan apa sama Pak Aspar, tolong dikontak ya Pak. Bikin ini Pak Kades. Dan saya juga untuk bulan Hari Raya Besar Pak, itu masjid yang tertua di Tugusari, bahkan sejarah di Tugusari itu di Kiai Pusari Pak, itu akan dibangun Pak. Akan dibangun dan kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Aspar. Mungkin proposalnya juga ada Pak Menteri mungkin sudah ya. Itu sudah. Oh ada di Pak, dikembalikan lagi berapa? Dikirim ke Pak Ano, Pak Menteri. Nanti diantar di sana berkelompok. Jadi bising ya. Nanti Hari Raya Besar langsung berapaan batu pegangan di sana. Ya mudah-mudahan ini karena ini sejarah Pak. Artinya tertua zaman Belanda itu dan sekarang ini masjid itu terdesak yang ada di Tugusari. Ini yang perlu diangkat oleh desa Tugusari untuk bisa cari ini diambil. Barangkali gitu Pak Darto, saya harapkan tetap Pak ya. Saya minta mohon Pak sama Pak Darto supaya proaktif sama Pak Aspar nanti. Gini Pak Aspar. Ya, baik kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.